Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan di saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan suatu firman, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan itu akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, terlebih di dalam kami menopang setiap kerja pelayanan gereja Tuhan lewat pemberian persembahan. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Bapa, karena kami yang beribadah di saat ini telah setia untuk membaca, merenungkan dan mau untuk melakukan kehendak firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia, yang memberi sukacita, pengharapan dan keselamatan. Kami berdoa saat ini. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika kita sudah menemukan bagian firman ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk membaca bagian ini secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada pada saat ini membaca ayatnya yang kedua, dan begitu seterusnya secara berbalasan sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini di bawah perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segala kemampuan aku telah mengadakan kesediaan untuk umat-Mu, yakni emas, emas, perak, perak, tembaga, tembaga, besi, besi, dan kayu, batu bermata semua, dan bata tanah, bagilah dan segala macam batu mahal, dan Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati
mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman ini di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan bahwa hari ini kita masih memberi waktu kita. Tuhan memberi waktu, tetapi juga orang memberi diri, waktu kita untuk mau datang beribadah di tempat ini. Karena terkadang ada Tuhan memberi waktu, tapi orang yang tidak mau memberi diri dan memberi waktu untuk datang beribadah. Ya. Contoh misalnya, semua ibadah kan ada tinju, bapak-bapak. Akhirnya tinju di depan musuh ibadah karena ada tinju. Kalau ibu-ibu apa sinetron sekarang yang di tren? Sinetron apa? Ibu-ibu dia bawa. Ayo bunyi sinetron. Sekarang ibu-ibu kalau bunyi di HP no. Ya. Ini saja sejarah bunyi TV. Saya nggak tahu sinetron apa yang lagi tren sekarang. Ada yang dibunyi sinetron. Ya. Kalau dulu kan banyak acara-acara televisi sinetron yang ibu-ibu biar makanan angus yang penting, kalau belum iklan dia belum berdiri datang dulu. Sudah angus ikan kita goreng, sinetron apa waktu itu yang lalu-lalu sempat topik cinta-cinta itu. Penasaran ibu-ibu mau kan? Kalau itu kan serigala itu masuk gantung, masalah serigala. Jadi itu ketika Tuhan beri waktu, tapi orang yang punya waktu untuk memberi diri beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam ibadah ada satu unsur, yaitu apa? Ada unsur pembukaan, bisa kalau ada pengakuan dosa, ada pembacaan firman, ada apa satu persembahan dan penutup. Nah, ini bagian persembahan ini yang akan orang bahas pada saat ini berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh sang Raja Daud yang sebenarnya dia tahu bahwa dia sudah akan riki ini pembangunan ini karena Tuhan sudah bilang kepada dia, Daud, ada nama Daud ini ya tadi? Ada. Kalau kau DP nama keren, kalau Daud itu jadi David. Nah, kalau supaya tidak terlalu bilang bahasa orang yang tidak terlalu kerene, si nama David. Kalau Daud kan ejaan doy-loy. Nah, kalau David kekinian, jadi terus nama David. Berarti Daud itu. Ya. Nah, ini Daud dia tahu bahwa Tuhan sudah bilang Daud bukan mana yang akan membangun tu rumah Allah. Tetapi anakku, siapa anak apa? Siapa? Iya, Salomo. Ada yang nama Salomo yang hadir saat ini. Jarang kan saya nama tuh. Kalau dulu masih banyak nama kita. Ada nama Titus, ada pokoknya Daniel. Cuma kadang-kadang orang nama pegangan nama Alkitab atau Susarani itu nama gagal Daniel. Jadi panggil Daniel sesingkat. Nama gagal Meleaki, gagal sekali. Dalam penerapan jadi Melki. Nah, jadi Salomo yang akan membangun rumah Allah ini. Tetapi kemudian Daud lihat, ini Salomo masih terlalu muda. Nah, untuk
masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi itu bait suci itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Nah, ketika Daud melihat hal ini adalah sesuatu yang besar, anak masih muda, Salomo ini masih muda, walaupun dia tahu bahwa ini yang akan melanjutkan pembangunan bait suci ini, maka dia menggerakkan orang-orang yang ada pada waktu itu dan mengatakan bahwa ini bukan untuk manusia, tetapi ini untuk Tuhan. Dan setelah dia mengarahkan seperti itu, maka dia mulai mengatakan yang orang butuhkan untuk pembangunan ini adalah ini dan ini. Dan setelah dia menguraikan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan itu, maka dia mulai memberikan apa kata dia PPK saat ini sekutu Tuhan kita pada dulu. Apa PPK? Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Dimulai dari Daud yang adalah pemimpin, dia bilang kita mau kasih, kita pe emas, kita pe perak. Dan setelah Daud kasih, baru dia tanya begini, kamu ini mau kasih apa? Untuk pembangunan ini. Yang pada akhirnya kita melihat di sini bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Walaupun di dalamnya juga tidak terlepas dari peranan Daud sebagai raja. Pada waktu itu kan raja, siapa yang membantah raja? Nah, ya. Namanya pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja pada waktu itu. Sehingga ada lagu yang dipopulerkan oleh grup band Riff yang berjudul Andai Ku Jadi Raja. Ada DP kalimat di situ, dia bilang andai ku jadi raja, hanya dengan melengkitkan jari maka segala keinginanku bisa terlaksana. Cuma katamu begini dan jadi, ya, apa yang dikatakan raja maka pasti akan dilakukan. Tetapi di dalamnya kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kegerakan bagi orang-orang yang ada pada masa itu, orang-orang Israel yang ada pada waktu itu yang di bawah kepemimpinan Raja Daud, sehingga ketika Daud memberi maka mereka pun mau untuk menopang akan pembangunan ini. Ya, sama dengan orang bikin gereja, ada orang menyumbang, maka orang pun ikut untuk menyumbang. Nah, setelah mereka melakukan ini, persembahan semua, sumbangan itu dikumpulkan, mereka bersuka cita. Di ayat terakhir ayat 9 katakan begini, bangsa itu bersuka cita karena kerajaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Mengapa sukacita mereka nikmati? Karena mereka memberikan dengan penuh ketulusan. Mereka memberikan setulus hati, bukan untuk supaya populer, bukan untuk supaya dihargai, bukan untuk supaya orang dengar ada bersumpah. Ya. Nah, dari firman ini menuntun kepada kita ada 3 kata yang identik dengan pemberian sesuatu untuk, yang seringkali orang bilang untuk Tuhan. 3 kata itu apa semua? Saya melihat yang pertama yaitu orang dibilang apa? Kalau mau kasih orang bilang memberi apa? Derma. Tahu istilah derma? Ini top sekali dulu. Orang masih anak-anak kalau di sekolah minggu, saya bilang begini, Mak derma dong, mau di sekolah minggu, Pak derma mau di sekolah minggu. Ya. Tapi tahu nggak arti kata derma? Ada yang tahu? Arti derma? Ya, saya bacakan untuk orang. Sekarang
dunia canggih, segala sesuatu boleh orang tindis di tangan. Nah, derma menurut Wikipedia Indonesia dikatakan pemberian kepada orang lain atas dasar kemurahan hati atau niat untuk berbuat baik. Jadi, kita berikan? Ikutnya apa dia? Berita baca ulang ya. Derma adalah pemberian kepada orang lain atas dasar kemurahan hati atau niat untuk berbuat baik. Nah, apa contohnya orang berderma? Derma dapat berwujud barang maupun jasa. Misalnya pendidikan. Orang kan ada yang terbilang begini, si sekolah jo ini, anak ini anak jo, kita ada bakal bantu dia. Orang berderma, ya. Misalnya mau nyekolahkan, ada anak yang terbantu untuk sekolah, itu berderma. Yang kata derma ini dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sanskerta. Itu bahasa Sanskerta yang berarti dharma atau kepatutan, kebajikan, laku yang benar, bukan menjual kok laku. Laku itu menunjuk kepada perilaku yang benar atau amal kita. Ya, itu tuh derma. Yang kemudian setelah derma ada kata sumbangan. Apakah sama sumbangan dengan persembahan? Sama? Sama benar. Iya, kita bacakan dulu dengan sumbangan. Apa itu arti kata sumbangan? Ya, arti kata sumbangan. Sumbangan itu adalah sesuatu yang diberikan untuk menopang sesuatu yang ada. Nah, misalnya sumbangan itu dapat diartikan atau dicontohkan, misalnya kita memberikan sumbangan untuk membantu korban bencana, memberikan sumbangan. Nah, sumbangan apa itu? Ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk pakaian. Jadi itu tuh sumbangan. Sama dengan bila kita mau bersumbang untuk pembangunan gereja, ada yang bersumbang dalam bentuk bahan, ada yang bersumbang dalam bentuk dana, doi, ada yang bersumbang dalam bentuk tenaga, ada yang bersumbang nanti kita tanggung jawab bas kopi dan cookies, nanti kita tanggung jawab bas makan siang, nanti kita tanggung jawab pekerja bakti itu yang mau disediakan, itu sumbangan. Ya. Nah, kemudian yang paling terakhir yang sering kali orang dengar pada saat ini yaitu persembahan. Apa itu persembahan? Persembahan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata sembah, berarti penyataan hormat. Jadi bentuk pernyataan hormat dan hikmat. Hikmat itu berarti bahwa sesuatu yang diberikan kepada orang yang terhormat, yang dianggap sangat-sangat terhormat. Nah, kemudian kalau menurut Wikipedia dikatakan bahwa persembahan adalah suatu pemberian kepada orang yang terhormat. Arti lainnya yang dapat diartikan dari persembahan yaitu pembaktian diri, penyerahan diri, penghormatan, pengabdian, dan lain-lain. Itu tuh persembahan. Ada di kategori mana orang ketika memberi? Sama. Tujuan dari 3 hal memberi ini untuk menopang, untuk membantu. Derma berarti orang menunjukkan bahwa orang dermawan, ya.
Tetapi yang dipakai untuk gereja dalam hal memberi adalah persembahan, karena kita memberikan kepada yang terhormat, yaitu Tuhan yang tidak disejajarkan dengan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka dengan demikian ketika kita memberikan tiga hal ini harus disertai dengan hati yang tulus, bukan dengan akal yang bulus, agar supaya kita ini dilihat orang, agar supaya kita ini dihargai orang. Tetapi memberilah dengan penuh sukacita, memberilah dengan ketulusan hatimu, bukan karena paksaan dan bukan karena supaya orang lihat ada berisi persembahan. Ya, motivasi memberi yang menjadi penting di sini. Paling sekarang ada orang mulai memanfaatkan momen. Sekarang ini mulai memanfaatkan momen. Apa momen yang dimanfaatkan? Udah sudah lama ini semua pilkada, semua pemilu, perlu proposal ambor-ambor ini. Tuh mau baca calon nih kurang dapat kepala. Wah, belum keluar daftar calon tetap proposal sesuatu tanggung. Ya. Belum keluar DCT, istilah dalam pemilu DCT itu daftar calon tetap. Ini kan masih DCS, daftar calon sementara. Proposal sudah ada. Apalagi mereka bilang, oh ini mau Desember ini, memang luar biasa. Nah, seperti mereka yang calon memang dompet kolom kartu dulu. Biasa cuma 3 botol, 3 item dia kasih, Coca-Cola, Sprite, Fanta, serta tambah dan lain-lain. Karena itu sulit momen. Makanya mereka bilang, oh ini panitia Natal lagi bersuka cita orang, apalagi di kolom-kolom di Bibta. Tapi yang saya mau katakan bahwa ketika kita memberi, maka bukan didasarkan untuk mengikat seseorang. Ada orang memberi untuk mengikat seseorang. Kita suka sih. Jadi kalau kita bilang dalam saudara, itu memberi untuk mengikat. Kayak begitu. Ya. Ada juga orang yang memberi agar supaya dia dihormati, supaya dia disanjung. Ada juga orang memberi betul-betul didasarkan pada hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Ini yang penting. Sama seperti yang dilakukan Raja Daud. Ketika dia memberi, maka dia bersukacita, tidak membebani. Ya. Jadi setiap pemberian kita jangan membebani kita. Dan berbicara tentang memberi adalah contoh. Contoh dari siapa? Tuhan telah lebih dahulu memberi seluruh kehidupannya untuk pendamaian yang sempurna atas dosa-dosa kita, dan kemudian juga memberi dituntut dimulai dari sang pemimpin untuk memberi yang kemudian diikuti oleh seluruh orang-orang yang dipimpin, seperti ini dicontohkan oleh Raja Daud. Ketika mereka mengikuti, sama-sama bersukacita. Dan saya mau katakan lagi, saudara-saudara, ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka saya mau katakan tidak akan pernah berkurang. Ya, yang paling tua yang hadir beribadah saat ini ada? Siapa yang paling tua yang hadir saat ini? Ada yang sebelum umur 80 yang hadir saat ini. Oh, umat umur berapa, Pak? Berapa? 30. Oh, 80. Pagi ini Pak kira 30. 43. Oke. Oma 83. Oma mulai persembahan dari umur berapa, Oma? Ya. Aduh, bisa akan dari kesehatan. Umur berapa? Nah, semulai masa sekolah minggu. Oma lesok lupa kalau tanya masa sekolah minggu mulai umur berapa? 83 tahun, taruhlah umur 5 tahun. Nah, ya mulai mengerti kalau itu dosa 5 tahun. Nah?
Oh masih musim perang, itu belum dia waktu persembahan kan? Masih disuruh bagi roti. Karena memang susah makan waktu itu kan, perang. Nah, taruhlah umur 5. Berapa persembahan dari umur 5? Sekarang kalau sudah 83, sudah berapa puluh tahun itu? 63, berarti 70 berapa ya? 78 kan? 78 tahun. Oma masih jabatan sampai sekarang. Nasib masih. Oma tidak pernah kekurangan. Masih jadi mall, Oma? Mall jadi ibu? Ada? Oh saja. Jadi tidak akan kekurangan. Saya mau katakan di sini bahwa ketika orang memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, kita tidak akan berkekurangan. Tapi ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan berarti membenarkan apa yang salah yang kita buat. Ya, ingat ya. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan berarti membenarkan atau menghapus apa yang kita buat salah di hadapan Tuhan. Ya. Nah ada orang bilang begini, kasih doi panas lewat ini. Mau kasih di mana? Kasih di gereja supaya jadi dingin. Ada yang begitu. Contoh misalnya, bro, dia pasang ke sana karena 3 angka. Bro, dia pasang 1 angka 5.000. Dia suka coba gitu. Lagi kira-kira sudah bisa selama ini kok belum. Terus boleh, aku suruh boleh. Bagi jotet kan. Nah, di mana kita tadi? Suribu tadi di belakang sudah bersihkan. Di mana? 30 orang 3 angka hafal sekali ya. Nah, misalnya dia kena kesana 3 angka. Dia udah puji Tuhan ini tolong kita kasih junyi sempat syukur kan kena 3 angka. Ada baju dia dah bilang. Apa pendeta kita mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kita, makanya kita datang di tanpa ibadah, jangan salah. Banyak orang datang di tanpa ibadah, pada berpikiran yang tidak di tanpa ibadah. Orang datang masuk fajar membenarkan kesalahan kita, tidak. Oleh karena itu, memberilah dengan penuh ketulusan. Seperti persembahan seorang janda yang diterima dan berkenan kepada Tuhan, karena dia memberi bukan dari apa yang ada padanya, melainkan dia memberi dari segala kekurangan yang dia punya. Ya. Dan orang yang memberi bukan berarti dia berkelimpahan, bukan juga menunjukkan bahwa dia hidup berkecukupan, tetapi dia memberi sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan yang terpenting, berilah kehidupan seutuhnya untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Makanya ada bagian Alkitab yang lain katakan begini, kalau kata orang berpersembahan dan orang masih marah dengan orang lain, masih mendendam orang lain, pulang dulu, berdamai dulu, baru datang memberi persembahan untuk Tuhan. Yang memberi karena bahwa ketulusan hati kita itu penting, ya. Sama dengan orang mencintai seseorang, mencintai karena orang cinta. Sama dia bilang begini, karena cintaku padamu, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kenapa? Cinta, ya. Karena orang mencintai. Orang karena cinta dia memang janji sampai di ujung pulau sana, tetap orang pergi karena cinta. Nah kalau sudah tidak cinta, ini yang bahaya. Kalau sudah tidak cinta, apa yang terjadi? Bubar rumah tangga. Itu cuma bilang saya bikin kopi, suka sarap kopi kan bisa saja. Sudah tidak cinta, tapi kalau cinta, orang pasti berbuat dengan tulus. Contoh ibu-ibu itu
karena cinta biar belum gajian istri akan betul baju. Walaupun kadang-kadang istri itu baju itu ada yang mau di gereja, kita tetap melakukan dengan cinta. Ya. Karena cintanya pada keluarganya, ibu-ibu rela mau masak. Karena cintanya pada anaknya, ibu-ibu rela pergi dulu di sekolah. Dia kasihan ada tuh mereka pilih yang kita mau makan pak anak di sekolah. Ada tuh ibu kasihan sama bapak-bapaknya. Tunggu yang kasih kesana. Sudah tak tidur kasihan. Itu karena cinta, bukan karena cinta. Ya. Karena cintanya Tuhan sehingga Tuhan memberi berkat dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Bukan hanya berkat keuangan, tetapi berkat kekuatan kesehatan dan berkat pekerjaan kita. Itu luar biasa karena cinta. Nah, oleh karena itu belajar memberi didasarkan pada cinta dan cinta Tuhan yang luar biasa. Karena ada bagian firman mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan menjadi